Sahabat Abstran, ketemu kembali bersama PPJ, podcastnya P3JB Juara. Pada kali ini kita kedatangan tamu istimewa, orang yang sangat kompeten dan sangat berpengalaman, terutama di bidang KPU-an, dan sudah lama kita tidak ketemu. Siapakah dia? Adalah Bapak Insinyur Tatang Hermawan, MPPM. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kembali. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Suparno, sehat? Alhamdulillah. Bapak kemana aja, Pak? Ada di rumah. Ada di rumah. Nggak ada aktivitas lain ini, Pak, mengisi waktu, Pak? Saya jadi RW. Oh, di RW. Mengelola warga. Warga. Sahabat Abstran, tamu kita pagi hari ini Bapak Insinyur Tatang Hermawan. Beliau telah berpengalaman di KPU-an, terutama di Dinas Perkim ini. Ada 35 tahun, Pak? Mengabdi di Perkim? 30 tahun. Beliau ada tahu tokoh adanya di Cipta Karya, bibit-bibit dari Disperkim ini, Cipta Karya, dan awal-awalnya pernah membina adanya Simpam, ada Simtet ya Pak ya, waktu itu ya Pak ya. Jadi ada kegiatan Simpam itu sistem manajemen air minum, dan Simtet sistem manajemen teknik penyiaran. Beliau ini adalah ahlinya Pak waktu itu. Nah, nggak tahu selama ini mungkin kurang diaktifkan lagi. Dan beliau terakhir di Dinas Perkim ini keamanan menjadi kepala PP3JB ya Pak ya? JB. Iya. Yang pertama Ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak asal mula dibentuknya PP3JB ini Pak? Ya. Sebetulnya pada waktu itu saya masih di BPSR. Oh, BPSR. Masih rajin, tiba-tiba dipanggil kepala dinas. Oh iya. Ya. Bapak dulu pernah ini ya Pak ya di APBN, pernah ya BPSR pernah ya Pak ya. Ya udah banyak pengalamannya nih Dulu kan dulu NIP-nya di pusat. Oh, NIP-nya pusat, iya. Pindah ke provinsi. Ya, terus gimana Pak tadi dibentuknya BP3JB ini Pak? Dipanggil kepala dinas untuk dilantik jadi kepala balai. Oh, kepala balai. Tahunya dari situ. Oh, gitu Pak. Ya. Iya. Jadi pada waktu itu saya tidak tahu BP itu apa? itu apa gitu. Tupoksinya apa gitu ya Pak? Nah, setelah dilantik, lihat-lihat dari Pergub 51 tahun 2013 itu. Iya, iya. Hanya itu modalnya. Kemudian lokasinya juga tidak tahu di mana lokasinya. Oh, gitu Pak. Ya. Oh, iya. Tapi kalau rusun untuk kabupaten kota sering dengar. Ya. Sering dengar. Ya, ini apa yang di rusun yang dikelola provinsi di mana gitu ya? Dikelola provinsi, lokasinya tidak tahu. Belum tahu ya Pak. Belum tahu. Jadi awal mulanya. Iya. Gimana Pak itu Pak? Kemudian setelah itu saya pelajari, banyak nanya begitu. Iya Pak. Kemudian baru kunjungan ke lokasi. Iya. Baru ketahuan disitulah lokasi Rusunawa. Iya. Katanya lokasinya masih situasinya masih kurang bagus. Gimana masih kurang bagus Pak? Fasilitasnya, utilitasnya belum siap. Oh, belum memadai ya Pak ya? Belum memadai. Bangunannya tidak layak untuk dihuni. Nah, terus Bapak waktu itu pertama kali yang pikirkan Bapak harus bagaimana, itu gimana Pak? Yang pertama saya itu banyak baca. Banyak Baca lah. Iya. Aturan-aturan saya baca. Iya. Kalau misalnya dari pusat ada pedoman-pedoman, saya baca juga. Oh, dari dari pedoman ya. Kemudian aturan-aturan ya Pak ya. Setelah banyak baca, banyak nanya. Ya. Iya. Dan konsultasi dulu lah. Saya konsultasi ke Pak Dinas. Oh iya. Nah, kepala dinas kan banyak pengarahan. Alhamdulillah kan kepala dinasnya sangat bagus. Iya. Sangat bagus, aku bantu. Kemudian konsultasi juga ke Bapeda. Oh, Bapeda, iya. Bapeda, Iya. Karena untuk kedepannya kan sangat erat kaitan dengan Bapeda. Iya, betul. Konsultasi juga dengan Biro Hukum. Oh iya, ini masalah nanti tupoksi dan sebagainya Pak ya? Betul, karena erat kaitannya. Jadi dengan Gedung Sate, dengan Bapeda, dengan dinas, terutama kepala dinas dan bidang perumahan. Bidang perumahan dulu ya Pak ya? Induknya ke situ ya? Ya, dari situ. Kemudian saya banyak bertanya ke pengelola rusun.
Dusun Kota Cimahi. Oh, yang kota ya Pak ya? Saya masuk di situ. Mencari referensinya ke sana ya Pak ya? Banyaknya di situ. Yang karena udah duluan operasional ya Pak ya? Yang udah operasional. Oh iya, iya. Jadi bagaimana cara nanti untuk mengisi dusun? Iya, iya. Bagaimana mengelola? Bagaimana untuk sistem tarif? Iya. Gitu kan? Iya. Kemudian selain Kota Cimahi, Kota Bandung juga. Iya, betul. Nanya-nanya di situ. Iya. Sampai puas. Kemudian Kabupaten Bandung. Iya. Tanya juga Kabupaten Bandung pengelolanya. Jadi pada waktu awal itu gitu. Setelah banyak nanya, baru dievaluasi lah. Iya, iya. Diinventarisir apa masalahnya. Iya. Ya, ternyata kan kita dari nol. Masalahnya ya banyak lah PR-nya. Iya, betul. PR-nya banyak. PR-nya banyak Ya, betul. Setelah itu, setelah diinventarisir, barulah kita buat program-programnya. Oh iya. Ya. Nah terus waktu itu Bapak kan jadi kepala BP3JP-nya Pak. Ya. Bagaimana tindakan Bapak nih dengan, kan Bapak waktu itu baru sendirian ya? Apa dengan Kasbag TU Pak ya? Atau gimana? Dengan dua, dengan Kasbag TU. Kasbag TU ya Pak ya? 3 dengan Bendahara. Oh iya, bendahara. Nah, untuk menindaklanjuti Bapak ini, memanajemen SDM-nya bagaimana, nyari orangnya kompeten mengelola rusun bagaimana, gimana Pak waktu itu? Kalau mencari orang itu agak ribet ya, karena kita harus tidak membeli kucing dalam karung. Ya, betul. Jadi banyak bertemu. Yang pertama saya kenal tetangga. Nah, kalau saya memperbaiki radio, memperbaiki alat elektronik, terus listrik mati, saya sudah berhubungi dia, tetangga itu. Dia sudah kerja di Majalaya. Oh gitu. Saya tanya di mana kerja Majalaya, apa yang dikerjakan? Dia mengerjakan dinamo. Oh iya. Saya pikir-pikir itu ada hubungannya dengan jadi BPS. survei lapangan dulu ya, banyak nyari referensi dulu ya. Iya, saya tanya dulu. Iya. Setelah itu mau nggak di tempat saya? Iya, gitu ya. Gaji saya lebih rendah dari Majalaya. Tapi saya siapkan di sini kamu kamarnya gratis, bagus. Oh gitunya, diiming-iming dulu Pak ya, supaya mau dulu ya. Iya, kasih ruangan bagus. Iya. Nah gitu. Setelah itu dia mau. Oh gitu. Nah, untuk sampai meninggalnya kan di situ. Oh gitu Pak. Jadi orang nyari-nyari orang, terutama teknisi dulu ya Pak ya, karena kondisi sarana prasarana utilitasnya belum memadai, itu dulu Bapak strateginya dulu Pak ya. Iya. Kemudian saya kan dulu DKM Masjid Raya. Oh, iya itu. Di sana tuh bocor. Iya. Rooftopnya ya Pak ya. Rooftopnya bocor. Iya. Di satu ada staf kontraktor lagi kerja. Iya betul. Saya tanya apa pekerjaannya. Dia memang ahli bocor. Mau nggak kerja di dusun? Oh gitu Pak ya. Jadi sudah nyari yang punya pengalaman gitu ya. Kerja dulu gitu ya. Baru nanti rekrutmen lah gitu ya. Gitu ya. Mau nggak kerja di dusun? Iya. Bandingkan aja. Tempatnya bagus, fasilitasnya bagus, mau masuk. Oh gitu. Jadi carinya gitu. Iya. Jadi tidak, karena itu harus segera gitu. Iya, betul. Iya. Terus kendalanya Pak waktu ini awal-awal mengelola rusun Pak? Sebetulnya kan orang-orangnya nih SDM-nya sama dia yang baru gitu ya. SDM-nya baru, mungkin anggaran juga belum ada gitu ya. Ya Bapak dalam 1 tahun 2 tahun waktu itu gimana Pak? Sebetulnya kendala itu menjadi tantangan. Oh gitu ya. Bukan kendala, cuma tantangan. Karena Bapak pengalaman ya Pak ya di keproyekan dan sebagainya sudah hal yang aneh lah seperti itu ya Pak ya. Iya. Pada waktu itu saya sih merasa tepat pada waktu itu. Karena pertama saya punya kepala dinas. Yang sangat mendukung. Waktu itu siapa Pak? Pak Bambang. Oh, Pak Bambang Rianto ya Pak? Pak Bambang Rianto. Oh iya. Termasuk di staf perumahannya. Oh iya. Waktu Pak Boy. Pak Boy ya, almarhum ya Pak ya? Ya. Oh ya, waktu dulu masih di perumahan ya Pak ya? Perumahan. Iya, betul. Dia itu yang dulu kan yang ikut membangun rusun dirancaikan ke Pak Boy. Oh iya. Kemudian keberuntungannya kita punya partner konsultan yang bagus. Oh iya. Kemudian pada waktu saya koordinasi ke Bapeda, ikut dengan kepala Bapeda, di situ kepala Bapedanya bagus. Wah iya. Sangat mendukung keberadaan. Ya Pak ya? Iya. Sangat mendukung.
Iya, dari segi anggaran ya Pak ya. Dari segi anggaran sangat mendukung, pokoknya disiapkan. Iya, alhamdulillah. Kemudian pada waktu rapat-rapat saya suka diajak oleh Kepala Dinas ke Dewan. Ya. Dewannya sangat mendukung. Alhamdulillah. Gitu Jadi saya merasa tepat di situ. Betul. Asal ada yang bisa mendorong kita ya Pak ya. Iya. Kita harus semangat lagi tuh Pak ya. Apa yang saya usulkan itu rasanya saya kalau tidak salah semuanya gol. Di Kamodir ya Pak ya. Oleh Kepala Dinas di Oleh Dewan, Kamodir semuanya. Iya. Alhamdulillah. Coba lihat. Iya. Ke waktu itu malah di tempat lain seperti contoh security ya satpam ya. Iya. Si honornya di bawah. BPS itu sudah lebih tinggi, dimaksimalkan. Oh gitu Pak. Iya. Sama dengan UMR lah Pak ya. Kalau sama belum. Oh belum. Tapi sesuai acuan. Oh Kan iya. itu kita kan punya acuan itu. Iya kan DPA-nya ya Pak ya. Acuan misalnya pembakuannya sekian, Iya. dimaksimalkan. Oh iya. Di dinas malah di bawah. Betul. Saya maksimalkan. Didukung itu oleh semua tuh. Iya. Jadi saya merasa bukan kendala, Iya. malah tantangan karena semua mendukung. Oh gitu ya Pak ya. Iya, semua mendukung. Iya. Cuma yang masalahnya waktu saja. Waktu saja. Iya, Jadi tidak waktu begitu ada kesalahan, ada masalah, usulkan beres, tidak akan ada waktu, proses waktu. Oh, Jadi proses waktu saja. Iya. Nah, waktu itu kan Bapak belum tahu nih Pak lokasi rusun di mana aja gitu Pak ya. Iya. Nah, itu di mana aja waktu itu Pak lokasi rusunnya Pak yang dari bangun? Yang pertama saya kunjungi adalah Rancaikek. Oh, Rancaikek. Rancaikek. Itu berapa twin block di sana Pak? Waktu itu kan masih 6. Masih 6 twin block. Jalan masuknya masih rusak. Iya. Oh, Tapi banyak di kendala depan- ya Pak ya? Masih banyak ini ya. Iya. Terus itu kan yang pertama itu kita uji coba Pak. Iya. Jadi rusunnya diuji coba, di kamar mandinya kita siram, begitu disiram habis air itu ke bawah tuh. Oh, bocor ya Pak ya? Lantainya tuh beberapa menit udah habis air tuh. Oh, gitu Pak. Iya. Iya. Itu kan si lubang pludennya kita tutup tuh. Iya. Tantangan lagi berarti Pak ya? Bukan tantangan memang itu. Iya, tantangan lagi gitu Ya, ya. soalnya Yang kendala apa? Kendalanya kan dananya udah nanti Iya. akan disiap. Yang disangkanya kita tinggal menempatkan penghuni gitu ya. Iya. Ternyata harus membenahi dulu ya Pak ya. Membenahi dulu. Membenahi Semua dulu. ada. Iya. Misalnya airnya sumurnya itu kan ada 2 betul aja. Oh iya. Begitu dicek kedalamannya 60 meter. Oh. Sumur dalamnya. Iya. Ya. Untung agak bersih lah airnya. Iya. Agak bersih saya kayak gitu. Betul. Tapi setelah keluarkan airnya sedikit. Sedikit nggak mencukupi ya diperkirakan. Ya, kalau misalnya satu tower itu tidak mencukupi. Nggak mencukupi ya. Ya. Berpikir lagi Bapak gimana? Jadi dari 2 tower itu digabung, Iya. baru mencukupi 1 tower. Oh gitu. Ya, Iya. akhirnya ya karena kita usulkan didukung Pak Dinas Iya. dan semuanya mendukung, cepat itu bisa Cepat dibangun iya. sumur bornya bisa. Ya, anggarannya setuju ya Pak ya. Anggaran disetujui. Iya. Terus lokasi yang lainnya Pak? Ya, lokasi yang kedua di Batu Jajar. Gimana Batu Jajar Pak? Kalau Batu Jajar sampai waktu saya sampai selesai juga airnya kan kuning itu. Ya. Ya. Sampai sekarang Pak kayaknya Pak. Ya, Sampai sampai sekarang itu masalahnya. Karena ya, Itu masalah. korosivitasnya tinggi tuh Pak. Ya, jadi hampir di semua rusun yang saya kunjungi masalahnya air listriknya belum bisa dinyalakan. Listriknya? Listriknya. Listrik hunian atau pasumnya Pak? Jadi gini, bahwa waktu awalnya kan ada 2 macam nih. Iya. Yang satu listriknya terpusat. Jadi ada listrik di trafo, Iya. watt meternya 1. Sistem curah nih Pak ya? Ya, itu. Curah ya Pak? Iya. Belum, kalau Ya. sekarang kan udah pakai token Pak. Yang kedua pakai token. Oh, udah ya. Saya pikir kalau sistem curah begitu, nanti harus ada karyawan lagi khusus untuk listrik. Iya, betul. Nah, saya minta dirubah semua jadi token. Oh iya. Jadi token. Udah. Masalahnya, Berinovasi lagi Bapak tanya Pak ya? masalahnya SLO-nya 1 pun belum ada. Oh, belum ada LSL-nya Pak. Saya tuh Semua di- rusunnya ini Pak. Semua rusun. Saya pikir ada. SLO itu 1 rusun, Satu rusun ya. 1 SLO. Iya. Karena nggak ngerti. Iya. Jadi sang motok di situ aja. Ini kan ada SLO. Bukan Pak, setiap kamar itu ada SLO. Iya. Itu kan proses lagi. Karena itu. meteran ya. Karena meteran ya. Proses lagi itu. Proses lagi. Proses itu. Kalau anggaran tidak masalah, profesi mendukung, Ya. beli meteran, pasang tidak masalah. Iya. Jadi tidak kendala sebetulnya. Iya, betul. Cuma
tantangan sebenarnya tuh. Iya, betul. Jadi pengetahuannya sedikit-sedikit. Setelah ada kendala, oh begini mengatasinya gitu. Emang airnya banyak kendala di sana ya, Pak? Iya. Sama ya? Semua listrik tuh. Kalau di Batu Jajar berapa TB, Pak? 51 itu. Waktu masih 1 juga. Oh, Satu. belum nambah lagi berarti kan, Pak? Belum tahu ya? Belum. Untuk lokasi yang lain? Kemudian dari situ pindah ke Ujung Berung situ. Oh, Ujung Berung. Ujung Berung. Kota ya, Pak ya? Di Ujung Berung Kota. ada 3 situ. Iya. Kemudian ya selain listrik juga airnya belum ada. Terus benteng juga belum ada. Iya. Gitu. Jadi saya semuanya dananya disiapkan, kita usulkan semuanya sudah bisa diatasi semua. Ya. Di tahun berapa tahun nih Pak itu Bapak itu Pak untuk bisa minimal gitu ya, bisa dihuni lah kita teratasi sedikit-sedikit lah gitu ya. Jadi yang saya dilantik tahun 2013 akhir. Iya. Jadi 2013. ya mungkin dari pertengahan karena telat mengusulkannya telat tuh ya, untuk anggaran-anggaran tuh untuk perubahan lah. Mungkin di akhir-akhir tahun 2014 itu dua lokasi, 2 tower di Rancaekek 1, di Batu Jajar 1 itu yang dikonsentrasikan. Konsentrasi untuk penghuni ya Pak ya? Untuk penghuni. Bisa 1 tower itu bisa penuh dulu aja gitu ya? Oh ya, ini aja semua. Iya gitu. Jadi kan di Rancaekek ada 6 tuh. Iya. Harusnya semuanya tanggung jawab kontraktor pusat perbaikan. Tapi alhamdulillah ini kepala dinas kalau menunggu pusat kapan sangat mendukung ini Pak ya, adanya untuk segera dihuni ya Pak ya. Iya, nah itulah hebatnya pemimpin kita dulu itu. Iya, betul. Kemudian saya contoh lah rusun yang di kabupaten kota itu dulu itu terbengkalai lah. Pembandingnya lah Pak ya. Pembandingnya ya. Karena mereka tuh selalu menyalahkan mana surat serah terima aset. Iya itu Pak, sampai sekarang tuh kendalanya itu Pak ya, serah terima aset tuh Pak ya. Serah terima aset itu sudah ke Batu Kota saya lihat tuh sudah ada sebagian yang ya sebagian memang udah ada Pak ya. Tapi karena keinginan pimpinan berbeda kepentingan ya perbaikannya itu. Tapi kalau yang provinsi itu tidak pernah ditanyakan itu Pak. Jadi begitu tanya mana itunya, saya lihatkan surat serah terima pengelolaan. Iya, dari sementara itu Pak. Ya, dari Menri sudah perlihatkan itu sudah oke itu. Terus buat waktu kan saya lihat ada PKS-nya Pak ya. Ada. Oh, ada waktu PKS. Dengan surat itu sudah itu. Tapi kalau kabupaten kota tidak Pak. Begitu tidak ada serah terima aset. Nah, begitu asetnya dikasih juga, anggarannya masih mungkin ya. Mungkin. Iya. Terus yang lokasi terakhir Pak? Nah, yang saya konsentrasikan di Rancaekek 1, Ujung Berung 1. Nah, yang Rancaekek itu mulai dihuninya Januari 2014 ya. 2015. Oh iya. Nah, ada 3 pertama itu. Tiga orang. Oh loh. 3 orang. Iya. 3 orang yang berani di situ karena asalnya kan ditakut-takutkan. Iya. Oleh yang punya kos-kosan itu. Oh iya. Ini berpenghuni makhluk di sini. Terus yang lokasi terakhir Pak, Majalaya ya? Yang terus saya Selokan Jeruk. Itu 2 TB Pak? Itu dulu 2 TB tapi belum selesai. Oh, belum selesai. Masih dalam proses pembangunan. Oh, itu dari belakangan ya Pak? Ya, belakangan itu. Belakangan. Ada kendala juga Pak yang waktu itu Pak? Kendalanya air. Oh, air juga. Tantangannya air. Jadi saya bolak-balik ke PDAM itu. Oh, alhamdulillah bisa dengan jaringan PDAM. Alhamdulillah pusat juga mendukung. Jadi PDAM-nya dikasih pipa. Oh, bantuan pipa dari pusat gitu ya? Dari pusat. Oh iya. Sebetulnya pipa itu harus didukung itu harus sampai ke Rancaekek sebetulnya. Itu. Iya. Ya, jadi dengan pipa itu ya bisa dialihkan ke rusun. Pada waktu itu perjanjiannya mereka itu menginginkan airnya masuk reservoir, kita yang mengelola. Tapi saya nggak mau. Terus ini kan rusun-rusun ini kan dibangun oleh Kementerian PU ya Pak ya? Kementerian PU. Nah, kontribusinya provinsi apa itu waktu itu Pak? Kontribusi provinsi kan tanah. Oh, tanah. Jadi provinsi menyediakan lahannya, kita mengajukan ke pusat untuk dibangun rusunnya. Dari dinas yang ke pusat. Jadi yang Ujung Berung dan Selokan Jeruk itu
tanah provinsi. Tanah provinsi. Ranca Ekek dan Jatuh membebaskan dulu. Oh, pembebasan dulu Pak ya? Ya, jadi oleh termasuk yang Batu Jajar Pak ya? Termasuk Batu Jajar. Oh, pembebasan. Jadi oleh bidang perumahan itu dibebaskan gitu. Lumayan lah, besar juga. Nah, Pak tadi Bapak bicara tentang penghunian Pak ya. Nah, kan Bapak ditugaskan dari berapa? 11 TB ya Pak ya? Ya. 1, 6, 2, 2 ya? Baru 11 ya? 6, 7, 8, 9, 12. 12 ya. Nah, itu kan Bapak juga kan ini harus segera diisi semua gitu ya. Nah, tadi kendalanya Bapak kan penghuniannya gimana Pak? Jadi di siswa tidak Pak, karena ada proses. Jadi ini dulu siap, ini dulu siap. Targetnya. Oh, targetnya. Iya. Nah, kan targetnya. Nah, saya pengen tahu Pak, kenapa rusun-rusun ini dibuat di lokasi-lokasi yang tadi Pak? Di Ranca Ekek, di Batu Jajar, di Ujung Berung, di itu. Jadi tujuannya apa? Ya, awalnya kan di sana, gitu? Itu awalnya sebelum saya di situ ya. Dan sebelum situ saya suka dengar lah bahwa dusun yang Ranca Ekek itu diperuntukkan untuk tenaga kerja buruh. Oh, kawasan industri karena ya, jadi itu tenaga kerja. Kawasan industri. Terus juga ada yang untuk PNS. Nah, kalau di Ranca Ekek, Batu Jajar, dan Selokan itu kawasan industri. Biasa. Ya itu disiapkan untuk tenaga kerja karyawan buruh. Kemudian yang Ujung Berung itu disiapkan untuk PNS. PNS, non PNS dan MBR lah intinya Pak ya. Yang karyawan yang bekerja di pemerintahan. Oh iya. Oh iya. Terus kendalanya Pak, kan kalau di Ranca Ekek nih contoh dengan masyarakatnya gimana Pak? Kalau dengan masyarakatnya ya memang kalau masyarakat ada kepentingan ya suka aneh-aneh lah. Aneh-aneh ya Pak ya. Mau kerja orangnya tidur tengah-tengah gitu. Tidur tengah-tengah. Mobil nggak bisa masuk, sudah biasa. Banyak kendala bisa ya Pak ya? Ya udah biasa itu. Seperti di Selokan Jeruk. Sama juga ya. Sama. Tapi kan semuanya bisa diatasi. Pendekatan lah Pak ya. Melalui pendekatan. Pendekatan lah. Pendekatan mereka lah. Dengan masyarakat. Kemudian kita juga kan kerjasama dengan masyarakat. Ada untuk rekrut. Jadi ada apa? Subsidi dari mereka silang, misalkan kita menyiapkan tenaga kerja, tapi sesuai dengan kualifikasinya Pak ya? Kualifikasinya gitu ya. Kemudian bahan-bahan selama disetujui oleh konsultan, bahan boleh masuk. Oh gitu. Tapi kalau tidak setujui, ya wajar mereka tidak boleh masukkan barang. Gitu. Karena mereka juga masuk barang. Speknya harus sesuai dulu lah gitu ya. Cek dulu. Boleh kerjasama, tapi speknya harus memenuhi syarat. Harus cek dulu, ini boleh, kita kerjasamakan. Kalau tidak, ya tidak. Tapi kalau misalnya kita mengalah, ya akan rusak. Kita sesuai perjanjian begitu, mereka bagus lah. Kemudian untuk karyawan kita itu kan untuk pengelolanya ya. Kita kerjasamakan dengan lingkungan. Pengelolanya jadi tapi melalui tetap prosedur rekrutmennya Pak ya. Prosedur rekrutmen gitu juga. Tidak serta-merta harus ini orang sana kita rekrut tidak. Tapi kualifikasi rekrutmen kita jalankan. Direkrut. Jadi kita ada yang menilai ini bagus itu. Kita masukkan. Tidak semua dimasukkan. Terus strategi promosinya Pak, Bapak gimana Pak? Kan banyak sekali kan harus segera diisi nih, mempromosikan supaya ini salah satunya kawasan industri nih. Bagaimana supaya pekerja industri mau menempati di dusun itu gitu kan? Misalnya saya kerja ya. Atau yang terbesar ya Pak ya. Mulai promosinya yang pertama kita kan buat iklan di koran. Melalui iklan ya. Koran kulankan dulu ya Pak ya. Iya. Kemudian kan waktu itu mau media elektronik emailnya kayak itu belum ada ya Pak ya. Promosi belum mengenal kayak sekarang lah gitu ya. Mengenal tapi belum booming. Belum ini. Kemudian kita kerjasamakan dengan organisasi buruh. Iya. Semua organisasi buruh yang ada di Ranca Ekek kawasan itu itu atas saran dari Kepala Dinas tuh. Iya. Kumpulkan. Kita rapatkan di sini nih. Iya. Sambil ini Pak, sosialisasi ya Pak. Termasuk mereka harus sosialisasi ke karyawan.
ke buruhnya. Nah, ya. Jadi termasuk camatnya, lurahnya, RW RT-nya kita kumpulkan di sini. Kita selesai. Kemudian kita lanjutkan kirim misi karena yang akan diisinya satu tower dulu gitu ya. Jadi kan tidak terlalu banyak. Kita pilih pabrik yang terdekat. Kita kirim orang ke HRD-nya. Kirim surat bahwa diberi pemberitahuan sudah akan diisi pengisian. Selanjutnya kita kirim meja di pabrik itu, buka di situ. Untuk promosi ya, Pak? Promosi di situ. Promosi melalui brosur kayak gitu ya, Pak? Brosur. Jadi mereka yang bubar itu. Bubar kasih ya. Ya itu. Yang jaringnya gitu ya. Ya itu. Kemudian setelah beberapa minggu lah, HRD-nya ada yang datang ingin satu tower. Satu tower khusus. Itu pabrik itu aja gitu ya. Dengan perjanjian beberapa perjanjian, saya tolak semuanya. Kenapa Pak itu, Pak? Kan itu untuk semua. Tidak khusus untuk dia. Untuk ini ya, pokoknya ini mah tidak harus ada pengkhususan lah gitu ya. Tidak harus. Ini kan untuk semua. Untuk semua. Siapapun yang datang ke situ boleh. Jadi tidak boleh ini pabrik ini khususnya ini. Orang lain tidak boleh masuk, tidak bisa. Tapi pada waktu itu sudah dimulai bahwa penghunian itu satu karyawan industri, kedua punya penghasilan tetap ya Pak ya? Iya ada. Terus penduduk Jawa Barat aja ya? Ada penghasilan minimalnya. Minimalnya tetap minimalnya ada. Ada penghasilan minimal sekian, penghasilan maksimal sekian. Ada penghasilannya itu. Terus khusus warga Jawa Barat Pak? Itu harus KTP-nya Jawa Barat. KTP-nya Jawa Barat. KTP-nya. Iya. Jadi yang belum punya KTP pindah dulu KTP Jawa Barat. Terus pada waktu itu ada peresmian Pak ya? Oleh siapa waktu itu Pak? Itu peresmian rusun tanggal 29 Desember kalau saja. Itu oleh Bapak Heriawan. Terus kenapa Pak Rusunawa ini berubah menjadi apartemen transit Pak gitu? Gitu. Ada apa nih Pak? Ada gaungnya apa nih? Dulu itu sebelum ada penghunian itu ada kunjungan dari Bapeda Provinsi. Bapeda Provinsi Pak Profesor Denny yang datang. Ya Profesor Denny. Pada waktu itu kan saya sudah bicara dengan bidang perumahan bahwa itu ada GKK ya. Nah itu tadi Pak menyangkut GKK terus abstrak. Apa Pak pengertian itu? Ada Geraha Kencana Kauluyaan gitu ya. GKK itu Geraha Kencana Kauluyaan. Apa artinya itu Pak? Itu dari filosofinya apa? Dari bidang perumahan. Bidang perumahan. Yang buat bidang perumahan. Saya belum tanya mendalam tentang itu. Saya dengan Kasubag TU promosi aja dulu lah ke Kepala Bapeda. Nah, kelihatannya Kepala Bapeda itu tidak setuju dengan nama itu. Dengan nama GKK itu. Jadi dia itu harus dipikirkan setiap calon penghuni ke situ sudah mengetahui dari awal apa yang harus dia lakukan di situ. Dia munculkan bahwa bagusnya ini ada apartemen transit. Apa maksudnya itu Pak? Jadi di situ sementara. Sifatnya menghuni sementara. Jadi berbatas waktu. Berbatas waktu. Jadi kalau saya dengar gitu Pak ya, di kota itu kan bisa lama gitu ya. Kalau ini mah enggak ya Pak ya? Ada batas waktunya. Sampai meninggal lah tuh. Itu anaknya juga di situ. Bisa nyambung ya Pak terus. Kalau di sini, dia tuh arahnya namanya harus dirubah. Jadi apartemen transit. Jadi kita promosikan apartemen transit. Jadi sampai sekarang transit. Sifatnya boleh menghuni sementara gitu ya. Nah, terus upayanya P3JB Pak dengan penghuni nih kan sifatnya sementara. Terus nanti ke depannya dia mau dikemanain Pak nih kalau udah sementara nih? Kalau dulu konsepnya ada apartemen yang satu kamar. Kalau misalnya dia punya anak satu bisa di situ. Awalnya tuh. Begitu dia punya anak dua harus pindah. Beda ruangan. Beda kamar. Pindah tower. Beda tower ya. Beda cekek ada dua itu. Iya betul. Ada dua. Tapi kelihatannya tidak sebanding ya. Kalau misalnya yang sudah punya dua pindah rusunnya kurang banyak. Jadi dirubah bahwa kalau sudah itu kan diberi batas waktu pada waktu itu 3 tahun. 3 tahun dengan kewajiban untuk menabung untuk nanti apabila sudah 3 tahun
uangnya cukup, bisa sebagai uang muka. Dinamakan apa itu Pak, nabungnya itu namanya? Banknya apa lagi? Kalau di di Kota Bandung kan Gempur ya. Nah, kalau di Gempita apa tuh? Oh, Gempita. Yes. Gerakan menabung apartemen transit. Ya. Itu. Kemudian itu semua penghuni wajib nabung ya Pak ya? Wajib nabung. Iya. Sebetulnya wajib itu. Iya. Kemudian apabila sudah 3 tahun dia nabung tapi belum cukup, iya. Nah dia bisa ditambah lagi waktunya 1 periode lagi. Oh gitu. Jadi bisa 6 tahun. Bisa 6 tahun gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan 5 tahun 5 tahun. 5 tahun ya. Dulu 3 tahun 3 tahun. Iya. Supaya tabungannya lebih banyak lah ya. ya. Gitu. Kalau sudah 2 kali 2 periode tidak cukup, Pak, itu bukan itu dia yang tidak mau nabung itu. Oh gitu. Terus ini Pak, kesan-kesannya penghuni nih dengan dia menghuni di apartemen transit waktu itu merasa nyaman atau gimana Pak menurut Bapak? Waktu awal-awal itu ada beberapa lokasi ya. Iya. Beberapa lokasi yang memang bocornya cepet tuh bocornya. Bocor ya. Bocor ya. Komplain aja Pak ya. Komplain. Kemudian kan kita memperbaikinya ada proses. Oh iya. Proses pengusulan begitu ya. Iya. Ya itulah. Wah, ada yang keluar tuh. Tapi tidak banyak. Ya. Ada yang keluar, perbaiki, tapi setelah di luar dia mau balik lagi. Oh, balik lagi. Karena di luar itu sudah tidak merasa nyaman. Ya, kan memindahkan mereka di hunian horizontal gitu Pak ya. Ya, ke vertikal kan susah gitu Pak ya. Ya. Mereka kan di kos-kosan biasa itu. Iya, betul. Di situ kumuh. Harganya lebih mahal. Lebih mahal ya Pak ya? Lebih kecil. Oh. Nah, sedang di kita itu lebih batu itu kenalannya hanya bocor saja. Ya. Air tidak masalah, keamanan tidak masalah, kebersihan bagus. Sebenarnya secara fasilitas, sarana prasarana, pengamanan, kebersihan terjamin ya Pak. Terjamin. Tapi udah betul bocor aja. Iya. Tapi ya prihatin juga begitu. Perlu tahapan lah, waktu. Tapi setelah diperbaiki semua, Ya, sudah kedua tuh menyesal ya. Balik lagi nggak bisa. Penuh di situ. Udah penuh ya. Iya. Jadi mereka, saya yakin bahwa yang sudah tinggal di situ masih nyaman lah. Iya. Ya. Nah, terus ini Pak, masukan Bapak nih supaya masyarakat tuh bisa suka menghuni apartemen transit atau hunian vertikal gimana Pak? Sarannya Bapak ini. Kalau ingin suka itu, jadi si apartemen transitnya dulu harus bagus. Iya. Ya. Jadi lingkungannya harus mengenakan lah. Iya. Harus rapi. Kemudian aman ya Pak. Ya. Mungkin kalau yang bagus sih tidak banjir ya. Relatif ya Pak. Ya, kecuali saya kan kena banjir. Iya. Tapi kan itu semuanya banjir lah. Ya, kalau misalnya bisa diatasi banjir itu kan lebih bagus lagi. Kemudian bangunannya juga bersih, airnya tidak masalah, listrik tidak masalah gitu. Jadi kalau kenyataannya kalau mereka sudah masuk di situ merasa nyaman. Oh iya. Ya maka kalau saya lihat Pak ya di media itu Pak, apartemen transit yang ada di kita itu malah sering dikunjungi dari provinsi lain dibanding ke kita, karena mereka merasa nyaman, enak gitu Pak ya. Karena tidak kumuh katanya gitu Pak. Gitu. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain kan gitu. Yang lain kan dikelolanya oleh kabupaten kota. Ya itulah dewannya aja gitu kan mensupport lah ya. Betul. Misalnya yang di daerah timur itu si tarif kamarnya tuh 50.000. Jawa Timur mana? Yang di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ada yang 50.000. Ada 50.000 ya? Dan 50 itu nunggak. Oh lah, karena mereka ini Pak ya, karena tidak punya penghasilan tetap ya Pak ya. Jadi gini. Bedanya nih Pak, bedanya dikelola provinsi dengan kabupaten nih Pak. Bedanya yang di provinsi itu kan mereka datang melamar, sudah sepakat, mereka masuk. Ya. Kalau yang di situ termasuk di kabupaten kota itu kebanyakan gusuran. Oh iya. Kalau gusuran kan sudah digusur. Karakter masyarakatnya beda lah Pak ya. Iya. Sudah digusur, begitu masuk ke situ merasa kita kan dipindah paksa. Sudah bayar lagi gitu ya. Bayar. Iya gitu. 50.000 tuh nggak bayar juga. Nggak bayar ya. Iya. Jawa Timur itu. Iya, Jawa Timur. Iya. Dan lebih galak daripada yang pengelola. Iya. Terus pada waktu Bapak menjabat Pak, kalau sistem pembayaran penghuni itu apa sudah online atau masih manual Pak? Kan ada bertahap ya.
Ya. Bertahapnya kita datang bayar. Ya. Tuh. Melalui pengelola lah ya, masih belum ini ya. Bertahap. Yeah. Kemudian setelah itu kerjasama dengan bank. Yeah. Banknya ada yang datang. Oh. Nah, ya. Yang terakhir mungkin sudah online ya. Sudah aplikasi Pak, sekarang aplikasi dah. Pada waktu itu masalahnya kita kan belum ada dari Dispenda, belum termasuk apa itu wajib setor. Jadi uangnya mensetorkan nggak bisa. Oh gitu Pak. Iya, pernah itu. Uangnya seberapa bulan tuh disetorkan bisa. Jadi oleh Dispenda diusulkan ke apa tuh? Perda apa itu? Dibuatkan Perda baru bisa di Perda ya. Iya. Setelah Perda keluar baru bisa. Dia bisa bayar. Oh. Ya. Jadi waktu itu mengumpulin uang teh dari penghuni, kumpulin dari pengelola ya. Oh. Pengelola itu. Begitu disetorkan nggak bisa. Iya. Ya kan udah berapa tahun sekarang kan udah mulai ada perkembangan lah Pak. Karena ya ilmunya kan sedikit-sedikit pengetahuannya. Harusnya sebelum kita buka, kita harus kerjasama dengan Dispenda, harusnya. Tapi kan perintahnya cepat diisi ya diisi. Ya, karena sudah dibangun lama ya Pak ya, karena begitu uangnya ada, beli kemana ya uangnya? Ya karena waktu itu udah dibangun lama, karena belum dihuni-huni kan. Iya. Jadi begitu mau bayar nggak bisa Dispenda. Oh iya. Jadi tunggu dulu Perda, jadi dia masukkan Perda, baru masuk istri Perda. Iya. Jadi banyak sekali Pak ya inovasi Bapak waktu itu ya Pak ya. Iya. Supaya satu hunian bisa terisi gitu ya Pak, terus kendala lingkungan teratasi Pak ya waktu itu ya. Banyak sekali Pak inovasi itu Pak ya. Terus kemudian yang terakhir Pak, saran-sarannya untuk pengelola yang sekarang dan yang akan datang Pak? Kalau saran saya yang pengelola ini kelihatannya sudah bagus lah, tidak ada saran yang lain lah. Iya. Kelihatannya sudah bagus ya. Karena semakin tahun kekurangannya akan semakin diperbaiki. Jadi yang saya kan pertama pasti banyak kekurangan. Ya, diperbaiki oleh yang kedua. Berikutnya ya. Nah, yang kedua itu kan ada kekurangan akan diperbaiki oleh yang gitu. Tapi kalau saran saya perhatikanlah karyawan. Kenapa Pak? Ya, karena saya dulu itu kan gitu. Waktu saya, kamu kerja di mana? Saya tuh mau nggak di sini di kita? Mau. Jadi saya kan harus bantu dia. Masa depan dia. Iya. Terus waktu itu udah non PNS-nya berapa orang Pak? Waktu Bapak PNS-nya 3 orang. Pertama itu. Non PNS-nya? Non PNS-nya berapa puluh, 100 Pak dengan security itu. Oh, sistem kontrak ya Pak ya? Iya. Kontrak. Iya. Jadi setelah dia mengabdi untuk kita, ya kita juga harus memperhatikan kedepannya masa depan pegawai kita seperti apa kan gitu, diperhatikan ya Pak. Seperti contoh. Honor ya. Begitu di pembakuan naik, saya naikkan gitu. Oh iya, jadi selalu mengusulkan untuk kesejahteraan karyawan lah gitu. Karyawan, begitu ada kesempatan karyawan apa, usulkan aja gitu. Soal disetujui, dulu sih setuju ya. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu sekarang nih. Kalau setuju dulu tuh setuju, begitu ada naik. Yang lain belum naik sudah naik. Iya. Ya kalau saya lihat Pak, concernnya anggota dewan dengan kegiatan rusun ini Pak, dia sangat mendukung Pak, karena ini kan mengapresiasi masyarakat MBR Pak, jadi supaya ini diteruskan, dilanjutkan katanya gitu Pak. Walaupun ada yang teman-teman kita sih berpikiran negatif ya, dana sekian, penghasilan sekian. Begitu ya. Ada gitu kan? Iya. Habis biaya profesional ya. Bosnya sekian. Tapi kata Pak Perda, kita kan bukan mencari uang di situ. Iya. Kata Pak Presiden itu. Kita bukan mencari uang dari rusun. Kita dari situ membina masyarakat. Itu. Jadi kalau mencari uang di tempat lain, menempatkan masyarakat supaya di tempat hunian yang layak. Karena untuk mencari uang bukan di situ. Kata Pak Perda itu tempat lain masih ada banyak peluang gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya tidak ada masalah yang sangat berat di dalam. Ada hal yang lain Pak yang saya sampaikan? Sudah cukup. Oh ya. Terima kasih Sobat Abstran. Ini obrolan kita pada hari ini sangat banyak sekali. Kita menggali Bapak Insinyur Tatang Hermawan MPPM karena beliau berpengalaman terutama di BP3JB ya. Nah, sekarang namanya PTD BP3JB Pak. Jadi mudah-mudahan obrolan kami ini banyak manfaatnya buat Sobat Abstran semuanya. Terima kasih Sobat Abstran. Nanti ketemu kembali di episode berikutnya bersama PPJ. Podcastnya P3JB Juara.